Bisakah Corey Richens dibebaskan sekarang atau selamanya? Kita perlu membahas tuduhan baru dari pihak pembela yang menyatakan jaksa gagal menyerahkan bukti, termasuk bukti yang bisa membebaskan kliennya dari tuduhan membunuh suaminya, Eric. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Apakah Corey Richens akan mendapatkan kemenangan besar? Itu benar-benar pernyataan yang luar biasa. Benar-benar pernyataan yang luar biasa. Karena kita selalu membicarakan bukti-bukti yang terus bertambah terhadapnya, terhadap istri yang dituduh meracuni suaminya ini. Semuanya mungkin berpusat pada satu saksi kunci. Biar saya jelaskan. Richens dituduh membunuh suaminya, Eric Richens, pada Maret 2022 dengan mencampurkan fentanyl ke minuman Moskow Mule suaminya di malam kematian. Dan ketika saya mengatakan bahwa ada semakin banyak bukti, apa maksud saya? Dia diduga memberitahu pihak berwenang bahwa dia menemukan suaminya tak sadarkan diri di ujung tempat tidur saat bangun pukul 3 pagi, tapi Eric ternyata memiliki 5 kali dosis mematikan fentanyl di dalam tubuhnya. Menurut pihak berwenang, saat mereka memeriksa ponselnya, mereka diduga menemukan pencarian tentang wanita, penjara utah. Bisakah polisi menemukan pesan yang sudah dihapus iPhone? Bagaimana pencatatan kematian akibat racun di sertifikat kematian? Jadi, berapa lama perusahaan asuransi jiwa membayar klaim? Berapa dosis fentanyl yang mematikan yang katanya dia coba pakai untuk meracuni roti lapis Eric? Bulan sebelumnya, pada hari Valentine, dia katanya sampai sakit parah dan muncul biduran. Bahwa Eric katanya bilang ke temannya, "Aku rasa istriku mencoba meracuniku." Itu. Dia mengambil kredit ekuitas rumah $250.000 yang mungkin dipalsukan tanda tangannya, punya banyak utang, sedangkan Eric kaya jutaan dolar dan sering bicara soal uang. Dia dituduh membuka asuransi jiwa atas nama suaminya tanpa sepengetahuan suami senilai $2 juta. Dan tentu saja, jika Anda sudah familiar dengan kasus ini, Anda pasti tahu itu. Dia adalah wanita yang menerbitkan buku berjudul "Apakah Kamu Bersamaku?". Setelah Eric meninggal, katanya dia bisa membantu anak-anak menghadapi kehilangan. Dia sempat muncul di media lokal untuk membahas ini dan kini dituduh membunuh Eric. Jadi ya, semua memang tidak baik. Itu adalah sebagian bukti yang tampaknya dimiliki jaksa terhadapnya dan dia menghadapi beberapa dakwaan termasuk pembunuhan dan kejahatan keuangan. Tapi ada satu bukti kunci lainnya, satu bukti kunci lain yang mungkin bisa menghubungkan semua ini. Dan pembaruan yang ingin saya bicarakan sekarang adalah apakah itu membahayakan seluruh kasus. Karena ini pertanyaannya, dari mana Corey Richens mendapatkan obat-obatan itu? Benar? Dari mana dia mendapat fentanyl? Jaksa menyebut pil itu diperoleh dari pembantunya, Carmen Lauber, yang tampaknya membicarakan hal ini dengan penyidik menurut surat pernyataan penggeledahan. Lauber mengaku memberi Corey Richens 1530 pil fentanyl pada 2 kesempatan, sekitar sebulan sebelum Eric meninggal. Corey membayarnya sekitar 900 setiap kali menyerahkan pil. Dia memberikan rincian tentang permintaan obat-obatan tersebut, lokasi penjemputan dan pengantaran, serta detail penting lainnya yang telah dikonfirmasi dengan bukti forensik digital. Jadi, sudah pasti menang kan? Semua itu bagus untuk pihak penuntut. Tapi tidak sepenuhnya. Ini masalahnya tim pembela Richens. Sekarang mereka berargumen bahwa, tunggu sebentar. Lauber diduga mengatakan dia mendapatkan pil itu dari seorang pria bernama Robert Crozier. Tapi dia membantah melakukan hal itu. Bahwa dia menjual Oxycontin kepada Lauber bukan fentanyl. Bahwa satu-satunya alasan Lauber berpikir dia memberikan fentanyl kepada Richens adalah karena itulah yang dia kira diberikan oleh Crozier. Ini adalah perkembangan besar. Jadi, Crozier diduga mencabut pernyataannya sebelumnya. Jadi, menurut NBC dia diduga pernah mengatakan pada tahun 2023 bahwa dia menjual fentanyl kepada Lauber. Dan ketika ditanya, "Sekarang kenapa kamu mengubah ceritamu?" Crozier diduga mengatakan dia tidak ingat apa yang dia katakan dulu. Karena saat itu dia sedang dalam proses detoksifikasi dan dia mengaku tidak sadar. Sekarang dia mengklaim sudah bersih. Menurut surat pernyataannya, Crozier mengatakan, "Pada 4 Mei 2023 saya baru sebentar di penjara dan sedang detoksifikasi dari penggunaan narkoba. Saya tidak memiliki ingatan pribadi tentang detail wawancara itu.
Meskipun sejak saat itu saya telah diberitahu tentang hal tersebut. Saya akui telah menjual fentanyl ke Carmen Lauber di 2022. Pada 2 kesempatan, menurut pernyataan tertulis Crozier, dia memberitahu orang yang dia kira adalah jaksa dalam sebuah pertemuan pada April 2025 bahwa hal itu tidak benar. Kutipan, Tuan Bloodworth. Dan orang lain itu bertanya kepada saya apakah saya telah menjual fentanyl kepada Carmen Lauber. Saya katakan kepada mereka, tidak. Saya menjual Oxycontin kepada Carmen Lauber pada 2 kesempatan di awal tahun 2022. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya bertemu dengannya di Maverick dan Draper pada kedua kesempatan itu untuk menjual pil tersebut kepadanya. Saya bilang pada mereka, saya yakin telah menjual pil Oxycontin 30 mg ke Carmen Lauber, juga dikenal sebagai Roxy atau Roxy 30. Mereka beberapa kali bertanya apakah saya yakin, dan saya jawab ya, saya menjual Oxycontin kepadanya. Jadi, dengan kata lain, pengacara pembela berargumen bahwa jaksa tidak hanya mewawancarainya pada bulan April, mereka mengetahui semua ini, tetapi mungkin yang paling penting, mereka tidak memberitahu pihak pembela. Itulah tuduhannya. Menurut dokumen pengajuan pembela, pihak penuntut telah mengetahui bukti yang meringankan ini sejak bulan April tahun ini, yang berarti bukti untuk menunjukkan bahwa terdakwa tidak bersalah. Penuntut tidak memberitahu informasi ini ke pembela. Tidak ada siaran pers, laporan, atau tindakan. Penuntut hanya diam. Izinkan saya mengatakan ini dengan cepat. Bahkan jika Anda bukan seorang jurnalis, oke, tetap mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia ini sangatlah penting. Sekarang, dengan bias media dan ketidakpercayaan, rasanya hampir mustahil tahu apa yang bisa dipercaya. Benar? Karena itu, saya ingin memperkenalkan sponsor kami, Straight Arrow News. Straight Hour News adalah platform berita personalisasi yang menghadirkan jurnalisme faktual dan netral, pelaporan yang informatif, mendidik, dan membangun kepercayaan lintas politik. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Alat media MIS miliknya menyadarkan pembaca tentang pelaporan yang tak tampak di media arus utama yang bias, memberikan komentar, analisis berguna, dan transparansi sumber agar pembaca mengetahui fakta sebenarnya, bukan hanya sensasi. Perbedaan Straight Hour News dengan platform lain adalah situs dan aplikasinya menyatakan bias sumber mereka. Lanskap media, alat, tampilan, dan saluran berita, mereka disesuaikan agar transparansi maksimal. Jika Anda ingin cara lebih mudah mendapat berita, kunjungi sancom/sidebar atau klik tautan di deskripsi saya. Straight Hour News. Anda bisa melewati dramanya, dapatkan faktanya, selamat datang kembali ke jurnalisme yang dapat dipercaya. Dan pihak pembela mengklaim bahwa satu-satunya alasan mereka mengetahui semua ini adalah karena mereka mewawancarai Crozier bulan lalu. Inilah ide besarnya. Menurut pihak pembela di dokumen pengadilan, penuntut gagal mengungkap bukti yang tak hanya meniadakan kesalahan Nona Richens, tetapi juga menghancurkan teori penuntut bahwa Nona Richens memperoleh fentanyl yang membunuh suaminya. Kegagalan penuntut mengungkapkan serta menyembunyikan bukti yang meringankan bahwa Nona Richens tak memperoleh fentanyl telah merugikan Nona Richens, masyarakat, dan integritas sistem hukum. Inilah jenis pelanggaran yang ingin dicegah oleh aturan 38. Dengan menahan bukti ini, pihak penuntut mengabaikan kewajibannya untuk menegakkan keadilan dan merusak jaminan atas persidangan yang adil. Pihak pembela menyatakan, jika negara tak bisa membuktikan fentanyl ada di tangan terdakwa, maka tak ada kasus. Pernyataan Tuan Crozier tidak hanya membuat celah dalam kasus mereka, tapi juga melemparkan granat ke tengah-tengahnya, sehingga mereka hanya tersisa dengan spekulasi dan dugaan yang sama sekali tidak mendekati standar pembuktian di luar keraguan yang wajar. Kini, mereka meminta pengadilan memerintahkan jaksa menyerahkan seluruh bukti ke pihak pembela dalam satu berkas, seperti pesan teks, email, rekaman korespondensi apapun antara jaksa, polisi, dan Crozier, catatan apapun yang membahas tentang dia, apapun yang bisa meniadakan kesalahan Richens. Namun, kamu juga perlu mempertimbangkan apakah ini benar-benar pelanggaran aturan berat? Bisakah hakim membatalkan kasus ini?
Ngomong-ngomong, saya akan membahas itu. Mereka juga mengajukan permohonan agar hakim mempertimbangkan kembali jaminan yang sudah beberapa kali ditolak dalam kasus ini. Kita juga akan membahas itu. Jadi, sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini kan? Baiklah, biar saya panggil seorang ahli. Kami didampingi Jeremy Diaz, pengacara pembela kriminal dan mantan asisten jaksa wilayah Salt Lake County. Terima kasih sudah datang, Jeremy. Senang bertemu denganmu. Izinkan saya mulai dari sini. Bagaimana pendapatmu tentang fakta bahwa Crozier tampaknya mengalami perubahan posisi, perubahan dalam keterangannya? Bisakah kita mulai dari situ? Tentu maksud saya tidak terlalu umum sebuah cerita berubah seperti itu, berubah secara signifikan seperti ini. Menurut saya kasus ini cukup berpengaruh. Pengaruhnya sangat besar. Saya mulai dari sini, bahkan sebelum ada tuduhan jaksa menyembunyikan bukti yang meringankan. Jika ini benar, oke, dan dia hanya menyediakan oksi, bukan fentanyl. Apakah ini akhir kasusnya? Maksud saya, bisakah mereka membuktikan Corey Richards membunuh suaminya? Saya perlu yakin itu akhir kasusnya karena ada beberapa perbedaan dalam aturan pembuktian yang memungkinkan jaksa untuk menghadirkan pernyataan sebelumnya yang tidak konsisten kan? Tapi di saat yang sama, itu tidak membantu. Menurut saya sebagai jaksa, ini pukulan serius bagi kasus secara keseluruhan. Karena menurut Carmen Lauber, saya tidak tahu apa yang saya terima, saya kira fentanyl, tapi dia bilang itu oksi. Laporan toksikologi menunjukkan bahwa Eric memiliki 5 kali dosis mematikan fentanyl dalam tubuhnya. Dan mereka tidak bisa secara langsung menghubungkan dari mana Corey Richards mendapatkannya. Maksud saya penasaran pertama-tama bagaimana jaksa. Apakah jaksa mengubah kasus mereka? Apakah mereka masih memanggilnya ke meja saksi? Apakah mereka masih memanggil Carmen Lauber ke meja saksi? Apakah mereka lupa dari mana dia mendapat pil fentanyl itu? Lalu, bagaimana ini memengaruhi kasus penuntutan? Ingat, kamu masih punya fakta bahwa menurut Carmen, Corey meminta Carmen untuk mendapatkan fentanyl untuknya, kan? Jadi sebagai pembela, kamu masih harus menghadapi itu, dan sebagai jaksa, kamu masih punya itu sebagai senjata. Kenapa Corey meminta fentanyl secara umum? Ya, jadi maksud saya, meskipun sistem pengiriman yang mereka tuduhkan dari Carmen ke Robert, kembali ke Carmen, lalu kembali ke Corey, semua itu mungkin sudah berantakan. Ya, itu yang jelas negara bagian tidak punya sesuatu yang baru, kurasa. Jembatan ke fentanyl, tapi masih ada fakta bahwa menurut Carmen, Corey memang meminta fentanyl. Jadi kamu masih harus menghadapi itu, dan tergantung kamu ada di pihak mana, jika kamu punya argumen untuk disampaikan. Kami juga membuat argumen ini. Jika dia sekarang berkata jujur, apakah dia saksi paling kredibel? Bisa saja dia memang memberikan fentanyl, kita tidak tahu. Jadi ada banyak hal yang kamu perhatikan saat menilai kredibilitas kan? Dan sebenarnya apa salah satu hal yang kamu perhatikan adalah motifnya di sini, apa motif untuk berbohong, apa motif untuk mengubah cerita. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sulit untuk dibantah sebagai jaksa di sini tentu saja. Seperti yang saya katakan, ini adalah satu lagi poin tambahan untuk tim pembela. Apakah jaksa melanggar aturan terkait penyerahan materi kepada tim pembela? Menyerahkan materi yang berpotensi meringankan, materi yang bisa meniadakan kesalahan terdakwa? Apa standarnya? Apakah mereka melanggarnya? Bro, dan itu sulit karena ini agak abu-abu. Menurut saya, itu jelas tindakan yang kurang baik. Saat jadi jaksa, seperti yang kamu bilang, saya memang pernah menjabat. Sebagai jaksa, diharapkan kamu berusaha melebihi ekspektasi dan tetap tidak tercela. Ya, diharapannya wakala ketika mereka berbicara dengan Robert Crozier, mereka seharusnya mengungkapkan percakapan itu kepada pihak pembela. Faktanya, menurut tim pembela, pihak pembela baru mendengar tentang hal itu pada bulan September, dari April sampai September, menurut perhitunganku, itu 5 bulan, dan mereka belum juga mengungkapkan hal sebesar itu lagi. Saya ingin menegaskan, ini masalah besar. Apakah pernyataannya bahwa dia bukan yang memberi fentanyl kepadanya mengubah ceritanya? Ini memang masalah besar, dan menurut saya itu seharusnya sudah diungkapkan secepat mungkin pada bulan April. Tentu saya akan berpikir dan berharap begitu. Seorang jaksa dalam perjalanan kembali ke kantor setelah bertemu di kedai kopi Starbucks pasti akan berkata, "Hey, kita punya masalah." Oh, ini yang dikatakan saksi kepada kita sekarang. Mungkin Anda ingin seseorang pergi dan menghubunginya, lalu mewawancarainya, atau
Ya, dan salah satu hal yang cukup mengejutkan saya di sini adalah tim penuntut tidak mengirimkan penyidik mereka sendiri untuk mendapatkan informasi baru ini dan entah bagaimana memberikannya kepada tim pembela. Jadi menurut saya ini memang menjadi perhatian. Ada unsur ketepatan waktu di sini. Terkait pengungkapan, mereka tidak perlu segera melakukannya, tapi harus tepat waktu. Jadi apakah mereka berada di area abu-abu ini atau tidak? Maksud saya, sekarang sudah bulan September. Mereka belum memberitahu tim pembela, sementara sidang dijadwalkan Februari. Itu, saya terkejut bahwa itu belum diungkapkan. Nah, itulah saatnya pihak pembela keluar dan berkata, satu-satunya alasan kami mengetahui hal ini adalah karena kami mewawancarainya sendiri dan mengetahui apa yang akan menjadi pembelaan terhadap tuntutan jaksa. Saya rasa ini adalah sesuatu yang disebutkan oleh pihak pembela dalam berkas mereka, bahwa apa yang akan diperdebatkan oleh jaksa, bahwa itu hanya kelalaian. Apakah itu argumen dari jaksa? Hei, kami tidak sengaja menahan bukti. Ini hanya sebuah kelalaian saja. Kami sedang mencoba untuk menguatkannya. Tapi apakah memang itu tanggung jawab mereka untuk menguatkannya? Atau seharusnya langsung menyerahkannya kepada pihak pembela? Maksud saya, sepertinya ini adalah sebuah kesalahan. Ini adalah kelalaian, bukan sesuatu yang disengaja. Itu akan jadi pembelaan penuntut di sini, kan? Ya, maksud saya memang seharusnya begitu, memang seharusnya begitu. Lihat, itu hanya sebuah kelalaian, tapi di saat yang sama, itu adalah kelalaian yang besar, kan? Maksud saya itu adalah bukti yang cukup penting terkait dengan kasus ini. Saya pikir mereka pasti akan mengatakan itu adalah sebuah kelalaian. Saya rasa alasannya adalah kami padang sibuk. Kami tidak yakin seberapa dapat diandalkannya bukti itu. Tapi maksud saya, meski begitu, soal keandalan tetap jadi perhatian. Itu seharusnya bukan keputusan yang harus dibuat oleh jaksa. Itu adalah sesuatu yang seharusnya diputuskan setelah mengungkapkannya kepada penasihat pembela. So, I mean, This is Ini adalah masalah yang sangat besar sehingga saya penasaran. Skenario yang berbeda, tapi jika Anda ingat apa yang terjadi dalam kasus Alec Baldwin, ada masalah serius tentang bukti yang diberikan kepada pihak pembela di mana kasusnya dibatalkan. Maksud saya, kalau saya tidak salah ingat, saya percaya memang itu yang terjadi. Apakah itu sebuah kemungkinan? Apakah itu sesuatu yang bisa terjadi di sini? Hakim bisa melihat ini dan berkata, ini benar-benar sebuah kekacauan, ini adalah ketidakadilan. Hak-hak Corey Richin telah dilanggar. Saya membatalkan kasus ini. Apakah itu benar-benar bisa terjadi? Jika jaksa benar-benar melanggar tugas mereka, menurut saya itu mungkin. Namun pelanggarannya harus lebih berat agar bisa sampai ke titik itu. Tapi maksud saya, itu masih mungkin. Hanya saja saya tidak berpikir itu akan terjadi. apa hukuman bagi jaksa penuntut? Itu pertanyaan yang bagus. Akan menarik untuk melihatnya. Saya tidak tahu persis bagaimana hakim akan memutuskan, atau sebenarnya apa saja yang menjadi pertimbangan untuk itu. Bagaimana dengan setuju dengan jaksa pembela? Kamu harus menyerahkan semua bukti ini. Jadi bukan hanya bukti yang bisa membantah kesalahan Corey Richin, yang jelas seharusnya memang sudah mereka serahkan. Tapi setiap korespondensi tentang Crozier, semuanya, semua yang berkaitan dengannya, menurutmu hakim akan mengabulkan permintaan itu? Menurutku dia akan mengabulkannya. Itu bukan jaminan dia akan melakukannya, tapi melihat situasinya dan kasus ini sangat terkenal, menurutku dia akan memerintahkan agar itu diserahkan. Apakah itu akan menunda kasus ini? Persidangannya dijadwalkan Februari. Apakah ini sekarang membuat semuanya jadi kacau? Itu mungkin tergantung nomor satu. Seberapa cepat kantor kejaksaan memberikan dokumen penemuan kepada tim pembela dan apa yang bisa dilakukan tim pembela dengan dokumen itu. Setelah mendapatkannya, berapa lama mereka benar-benar meninjau dan memeriksa semua informasi baru dari pengungkapan itu? Saya akan membahas soal jaminan sebentar lagi. Sementara itu, saya rasa pihak penuntut kini kesulitan membuktikan hal tersebut. Dia mendapatkan pil-pil itu dari Carmen Lauber dan Robert Crozier. Jika mereka tidak bisa membuktikan itu, bagaimana mereka bisa membuktikan pil-pil itu ada dalam kepemilikannya? Apakah itu menunjukkan kelemahan penyelidikan? Mereka tidak menemukan alternatif lain cara dia mendapat pil-pil itu? Karena mereka harus membuktikan, menurut saya, dengan cara tertentu, dari mana dia mendapatkan pil-pil itu. Jika tidak, pihak pembela akan memanfaatkannya dalam pernyataan pembukaan, argumen penutup, dan selama persidangan. Jika mereka tak bisa membuktikannya, apakah itu menunjukkan kelemahan dalam penyelidikan? Jadi saya tidak tahu apakah itu cukup untuk membuat kasus ini benar-benar dibatalkan.
Ingat, nah, kasus ini sejak awal memang berdasarkan bukti tidak langsung. Pertanyaannya ketika berbicara tentang kasus berdasarkan bukti tidak langsung adalah seberapa kuat kasus berdasarkan bukti tidak langsung itu. Kasus ini jelas menjadi lebih lemah dengan pengakuan Robert Crozier bahwa dia tidak pernah memberikan fentanyl, tapi jaksa masih punya fakta menurut Carmen Lauber bahwa Corey meminta fentanyl. Jadi Anda punya Eric yang overdosis fentanyl, Anda punya Corey yang meminta fentanyl. Anda masih punya itu untuk digunakan sebagai bukti. Dan apakah kasus Anda menjadi lebih lemah tanpa penghubung itu? Itu menunjukkan inilah tempat dia mendapatkan fentanyl. Ya, memang lebih lemah, tapi di saat yang sama, ini tetap sesuatu yang masih bisa dilanjutkan oleh kantor kejaksaan. Tapi benar, ini memang kasus yang lebih lemah. Karena mereka tidak bisa menunjukkan jalur distribusi yang diduga diambil oleh Corey untuk mendapatkan fentanyl itu. Saya ingin membicarakan soal jaminan di sini, oke? Dan saya ingin membicarakannya. Pembela meminta pengadilan mempertimbangkan ulang dan membebaskan Richens terkait perkembangan ini. Karena dia sudah 2 kali ditolak permohonan jaminannya. Jadi mereka menyebutkan dalam berkas mereka bagaimana caranya? Diutah orang yang didakwa atau ditangkap atas tindak pidana berhak atas jaminan. Kecuali jika didakwa tindak pidana berat dengan bukti yang cukup. Pengadilan menyimpulkan berdasarkan bukti jelas dan meyakinkan, individu tersebut sangat berbahaya atau kemungkinan akan melarikan diri. Meski pengadilan sebelumnya menemukan bukti cukup untuk mendukung dakwaan terhadap Nona Richens, pencabutan pernyataan oleh Tuan Crozier mengubah situasi secara signifikan. Untuk terus menahan Nona Richens tanpa jaminan, pengadilan harus terlebih dahulu menemukan bahwa ada bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan, dan hal itu sudah tidak ada lagi dalam perkara ini. Semua teori tanggung jawab pidana negara bagian seperti itu. Corey Richens memperoleh fentanyl dari pembantunya, Carmen Lauber, yang tanpa sengaja dikonsumsi suaminya dengan cara tidak diketahui hingga menyebabkan kematiannya. Tidak ada bukti fisik mengenai hal ini, hanya ada pernyataan dari Carmen Lauber, dan pernyataan ini sepenuhnya bergantung pada apakah Lauber mendapatkan fentanyl dari Robert Crozier atau tidak. Tak satu pun pil fentanyl yang disebut ditemukan atau diuji. Lauber hanya percaya bahwa dia menjual fentanyl kepada Corey karena dia yakin itulah yang diberikan Crozier kepadanya. Jika Robert Crozier sebenarnya tidak menjual fentanyl kepada Lauber, tidak bisa ada argumen yang kredibel bahwa terdapat bukti kuat atas kesalahan dan mereka berpendapat bahwa dia seharusnya dibebaskan. Argumen yang bagus, Jeremy. Saya rasa begitu. Saya ingat saat membahas undang-undang jaminan di Utah, ada beberapa aspeknya, bukan? Hal utama yang harus ditemukan hakim, seperti yang kamu baca, adalah adanya bukti kuat mendukung tuduhan itu. Kantor jaksa ketika mereka telah melalui proses dan mengajukan permohonan mereka untuk menahan tanpa jaminan. Sampai titik ini mereka memiliki jembatan distribusi dengan apa yang telah dikatakan oleh Tuan Crozier. Dia tidak pernah menjual fentanyl ke Nona Lauber. Dengan pernyataan itu, jembatan distribusi tersebut hancur. Jadi hal itu memang bertentangan dengan sifat bukti substansial dalam kasus ini. Jadi saya pikir ini sudah saatnya untuk dipertimbangkan kembali. Dan saya memang berpikir argumen dari pihak pembela adalah argumen yang bagus dan menurut saya itu masuk akal. Izinkan saya bertanya, sepertinya begitu. Kejaksaan Kabupaten Summit menyatakan mereka tidak berkomentar soal perkara yang sedang berjalan. Mereka akan menanggapi secara terbuka dalam 14 hari sesuai aturan pengadilan. Apakah itu jawaban yang Anda harapkan? Dan bagaimana mereka akan menanggapinya? Maksud saya memang begitu cara mereka harus merespons. Untuk saat ini, kenyataan bahwa hal ini sekarang sudah terungkap, sudah ada di media. Perwakilan sangat berhati-hati menanggapi hal ini. Mengingat besarnya kasus ini, mengingat tuduhan yang diajukan oleh tim pembela. Maksud saya, kita sudah membicarakannya seperti yang sudah kita bahas, ini memang masalah besar. Bahwa jika kantor kejaksaan mengetahui tentang pencabutan pernyataan seperti ini, perubahan kejadian seperti ini. Dengan mengatakan bahwa dia tidak menjual fentanyl kepada Nona Lauber, tetapi dia menjual Oxycontin kepadanya, maka itu memang masalah besar dan itu membuka peluang. Dan secara singkat, gambaran besarnya, saya mungkin akan sedikit mengulang, tapi jika jaksa tidak bisa membuktikan secara pasti bagaimana dia mendapatkan pil itu, dan mereka juga tidak bisa membuktikan secara pasti kapan atau bagaimana dia diduga memasukkan pil itu ke dalam Moscow Mule ini. Menurutmu mereka masih bisa mendapatkan vonis bersalah
berdasarkan keadaan kematiannya, pernyataannya, perilakunya, polis asuransi jiwa, dugaan pencarian Google, atau pencarian di ponselnya. Menurutmu mereka masih bisa divonis bersalah? Berdasarkan hal-hal lain yang mereka miliki? Menurutku itu mungkin, tapi aku tidak tahu seberapa besar kemungkinannya. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang harus dievaluasi oleh tim penuntut. Ingat, tadi kamu sudah menyebutkan banyak sekali bukti, dan meskipun mereka tidak memiliki 4 rantai distribusi pendek, seperti yang sudah kita bicarakan, mereka masih memilikinya. Fakta bahwa Corey menghubungi Nona Lauber dan memintanya untuk mendapatkan fentanyl, no, is that the jalurnya gagal, Nona Lauber. Itu saja yang kita tahu. Namun kantor jaksa tetap memiliki semua yang Anda sebutkan, setidaknya untuk disampaikan di depan juri. Mereka mungkin bilang, kami tidak tahu persis bagaimana dia mendapat fentanyl, tapi kami tahu dia memintanya dan overdosis karenanya. Ya, itu poin bagus. Ini perkembangan menarik yang ingin kami bahas. Kami sudah lama fokus pada Corey Richens. Ini sangat signifikan. Terima kasih Jeremy Diaz sudah meluangkan waktu. Senang bertemu denganmu. Ya, terima kasih. Senang juga bertemu denganmu. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lainnya. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.